Halo semuanya. Halo guys. Nah, kembali lagi setelah sekian lama kita nggak bikin video, ada hampir 1 tahun mungkin ya Mas Angga ya. Oh nggak sampai. 2 tahun tapi. 1 tahun, iya hampir 1 tahun. Terus akhirnya kita pindah di tempat baru dari tempat yang lama. Sibuk ya, banyak kesibukan. Saya sendiri ngerosting, Mas Angganya sekarang sibuk di bar. Akhirnya sekarang ada kesempatan untuk melanjutkan video yang kemarin, manual brewing yang part 1 kita itu waktu itu masih besar sekali. Iya, masih pengenalan ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana prosesnya, bagaimana runtutan prosesnya untuk membuat kopi metode seduh manual brewing menggunakan V60 dripper. Nah, simak dulu videonya, nanti kita bareng sama Mas Rangga menjelaskan runtutan prosesnya. Ya. Nah, untuk kopi yang kita gunakan di dalam video ini, kita menggunakan Arabica apa Mas Rangga? Arabica Toraja. Ah ya, kita menggunakan Arabica Toraja. Toraja itu Toraja mana ya? Toraja Ambeso. Toraja Ambeso. Iya, kita pakai Toraja Ambeso. Nah, untuk rasio yang biasanya kita gunakan di sini di Kena Kopi itu kita memakai 1:15. Rasio 1:15, yang artinya setiap 1 gram kopi menggunakan 15 air. mili air. 15 mili air. Kita pakai grind size medium to coarse. Dengan suhu air 90 derajat Celcius. Menggunakan 4 kali pour over. Pada langkah yang pertama kita menggunakan air berapa Mas Rangga? Menggunakan blooming 50 ml. Selanjutnya untuk step kedua kita pakai kita ngepur lagi 100 ml 30 detik lagi, terus habis itu ngepur lagi 50 dalam waktu 30 detik juga, terus ngepur lagi 25, terakhir 30 detik juga. Jadi total waktunya nggak sampai 3 menit ya Mas Rangga ya, 3 menit. Nah, itu tadi prakteknya. Proses dan praktek. Proses runtutannya untuk membuat metode seduh manual brewing menggunakan V60 dripper. Nah, di sini kita mau bahas satu persatu dulu. Kenapa pakai bahas grind size-nya dulu ya, atau rasionya dulu? Rasio dulu. Oke, kita bahas rasionya dulu. Sebenarnya rasio itu banyak sekali variasinya, ada yang 1:10, 1:7, 1:13, 15, 17, 20 pun ada. Kalau selama kita praktek di dunia kopi ini, selama kita ngebar itu sama Mas Rangga, saya sendiri sama Mas Rangga itu lebih sering menggunakan 1:15. Nggak ada alasan tertentunya, mungkin alasan waktu kita awal belajar itu karena balance yang didapat itu sesuai sama keinginan kita, makanya kita pakai 1:15. Lalu apa pengaruhnya sama rasa? Sebenarnya pengaruhnya banyak. Kalau rasionya terlalu lebar, mungkin kopinya itu nanti jadi sedikit watery atau berair, jadi rasanya tipis. Watery itu nggak kerasa lah. Iya. Terus umumnya, kalau rasionya semakin kecil gimana Mas Rangga itu? Rasionya semakin kecil, semakin tebel, semakin bodinya semakin keluar, atau semakin istilahnya semakin pahit lah gitu. Iya, semakin pekat lah semakin kopinya. Pekat kopinya. Itu variasinya banyak. Itu juga faktor atau variabelnya itu yang mempengaruhi rasio juga banyak. Mulai dari kopinya sendiri, atau kopinya atau air yang digunakan itu, tapi nanti kita bahas di video selanjutnya. Terus yang kedua, grind size. Semakin coarse atau semakin kasar grind size, kita nanti apa itu jenis? Grind size semakin kasar, otomatis suhu air nanti itu agak ditinggikan atau lebih tinggi lah, sekitar 85 derajat ke atas. Itu logika sih. Untuk kalau grind size-nya semakin kecil, juga suhunya semakin harus turun. Karena pengaruhnya itu di sini ya.
Kalau grind size-nya kasar berarti biji kopinya ground coffee-nya atau kopi bubuk yang udah digiling itu kan besar-besar. Jadi membutuhkan suhu yang tinggi agar ekstraksinya maksimal. Kalau kita pakai grind size yang lebih kecil, misalnya medium to fine atau fine grind size, itu kita pakai suhu yang nggak terlalu panas biar nggak over extracting maksudnya. Terus yang ketiga itu masalah pouring flow airnya. Masalah pouringnya sebenarnya pengaruhnya nggak begitu besar, cuman signifikansinya itu lumayan terlihat. Jadi pouring yang mengikuti arah jarum jam atau yang berlawanan jarum jam atau center pour seperti beberapa barista di Indonesia yang udah pernah jadi juara menggunakan center pour, semua itu ada efeknya semua. Efeknya mungkin memang nggak terlalu besar, tapi ada satu istilah itu namanya agitasi. Agitasi itu apa? Mungkin Mas Raga bisa menjelaskan. Aku lali agitasi itu. Pour over atau flow air tadi itu memang tidak terlalu berpengaruh kepada rasa. Cuman signifikansinya lumayan terasa ketika kalian memang benar-benar menggeluti dunia kopi atau mungkin kalian menjadi cup tester. Itu pengaruhnya pada agitasi. Agitasi itu pergerakan air dan kopinya yang terjadi ketika kita pouring. Kalau terlalu banyak agitasi dan grind size kita terlalu halus atau suhu kita terlalu tinggi atau pokoknya terlalu banyak terjadinya agitasi, itu mengakibatkan kopinya itu menjadi over extracting. Terekstraksi di atas batas yang kita inginkan. Nah, kita sendiri pouring teknik kita itu melawan jarum jam. Kenapa kita menggunakan teknik seperti itu? Karena pada V60 dripper itu kan ulirnya searah jarum jam. Kita ingin memperlambat airnya turun ekstraksinya ke bawah, supaya airnya itu turunnya lambat. Jadi untuk apa itu? Dia kopi ketemu airnya biar bisa lebih lama gitu. Itu maksudnya. Itu kenapa kita menggunakan teknik pour over itu melawan arah jarum jam dan dengan flow air yang lumayan bisa dibilang lumayan kecil karena kita menggunakan kettle Bonavita yang leher angsanya itu kecil. Nggak seperti mungkin teman-teman banyak yang menggunakan Hario Buono yang leher angsanya itu lumayan besar lubangnya. Diameternya lumayan besar. Jadi flow airnya juga besar juga. Itu untuk pour overnya efeknya apa dirasa? Efeknya kalau over extract ya bodinya terlalu tebal, bitterness-nya kerasa sekali. Bitterness itu pahit itu. Pahitnya terlalu pahit, terus aftertaste atau rasa yang tertinggal di tenggorokan itu lama biasanya. Terus dan nyetak, mengganggu sekali di bisa clean. Itu tadi rentetan atau runtutan proses kita membuat metode seduh manual brewing menggunakan V60 dripper. Nah, kadang kan kita bertanya-tanya karakter kopi apa yang ingin kita tampilkan atau yang ingin kita cari. Standar setiap coffee shop itu sebenarnya berbeda-beda, makanya rasio itu banyak sekali variasinya karena standarnya memang berbeda-beda. Ada yang kedai kopi itu ingin hanya menonjolkan acidity, terus fruity-nya keluar semua, berry-nya keluar semua. Ada kedai kopi yang suka sama bodinya jadi bold semua, seperti itu. Ada yang aftertaste-nya hanya mengejar aftertaste aja, itu juga ada. Terus seduhan yang kita sajikan sebenarnya menurut pribadi saya sama Mas Rangga, seduhan itu secara gamblang kita bagi 3 macam ya Mas Rangga ya. Ada yang seduhnya itu hanya layak diminum, seduhan yang layak dijual, sama seduhan yang layak dilombakan. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kadang barista itu kan ada titik jenuh. Untuk menyajikan kopi itu ada titik jenuh. Cuman kan karena kita profesionalitas, kita harus nurutin SOP. Ada barista yang hanya asal seduh, terus seduhannya itu hanya layak diminum, nggak layak dijual, apalagi dilombakan. Nah, ada barista yang dia bagus, konsistensinya tinggi, dia bikin seduhan yang layak dijual meskipun nggak layak dilombakan, karena kalau dilombakan
sangat-sangat ribet ya Mas Rangga ya. Ribet sekali. Persiapannya banyak, yang disiapinnya itu sangat-sangat matang. Nah kalau kita working continuously di kedai untuk menyiapkan seduhan yang dicobakan, mungkin saja pada jam-jam tertentu. Tapi kalau padat banget customer ini sepertinya susah karena banyak faktor yang sangat-sangat diperhatikan. Misalnya air yang dimasak terus terlalu tinggi, karena kita butuh cepat, akhirnya kan kita masukin air yang suhunya lebih rendah. Itu nggak boleh sebenarnya. Air suhu normal. Air suhu normal itu bukan nggak boleh, itu mengganggu reaksi kimiawi si air karena itu udah dimasak duluan terus dimasukin air dengan suhu normal, itu udah berbeda. Nanti pH-nya ngomongnya di ini sih, di TDS-nya nanti. Kita ngomongin nanti di TDS, ada nanti lagi next selanjutnya. Mungkin itu saja dulu untuk part 2-nya. Jadi kita udah memberi contoh, mempraktekkan nanti, khusus drippernya itu. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bantu, ada yang mungkin kurang paham atau bagaimana kita bantu nanti. Mungkin nanti kita bisa bikin video lanjutannya dan yang semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sekarang kamu inginkan. Yuk, udah. Terima kasih semuanya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Reaksi lebih tinggi dia. Tereaksi dan reaksi kimia aja iku ngawur. Sing angel ditalno. Aku lali jadi tasiku apa ya.